Budidaya ikan betok itu relatif mudah, tetapi kenapa bisa gagal total? Di sini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam usaha untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di Iwak Channel hari ini. Baik sahabat usaha dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya kembali ingin sharing pengalaman, ya, berbagi pengalaman. Ya, ini kebetulan rumah saya dekat bandara, jadi pas ada pesawat terbang lewat. Baik, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman seputar budidaya ikan betok. Tema hari ini adalah budidaya ikan betok relatif mudah, tetapi bisa gagal total. Tahu kenapa? Oke, sahabat usaha Indonesia, kebetulan usaha ikan betok atau papuyu kalau dalam bahasa di daerah kami ini diawali dari sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, yang pertama, maraknya penyetruman ikan di sungai-sungai, di rawa-rawa, sehingga populasi ikan, ya ikan apa saja, bukan hanya ikan betok, itu semakin waktu, semakin hari semakin berkurang. Kemudian pembuatan area perumahan, area pabrik itu juga semakin mempersempit area pertanian, termasuk juga area-area di mana habitat ikan biasa mereka berkumpul atau hidup. Nah, suatu ketika saya kebetulan memang ada ke pasar, kemudian banyak menemukan ikan-ikan yang masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil, mungkin baru berumur berapa minggu atau 1 bulan. Nah, itu sudah dijual, terutama bibit atau ikan betok itu. Dan itu bukan untuk pembesaran tujuannya, tapi memang untuk dikonsumsi. Dengan jumlah yang begitu besar kemudian dijual untuk tujuan konsumsi, ini sungguh tidak bagus untuk keberlangsungan ikan itu sendiri ke depannya. Nah, ini juga satu keprihatinan sendiri. Akhirnya saya di rumah, ya, dengan bahan seadanya, kita buatlah, ya, petakan di depan rumah, itu ukuran 2x3 waktu itu. Nah, kita buat kolam sederhana. Nah, kemudian kita ke pasar kembali, kita beli bibit-bibit yang biasanya untuk konsumsi itu, tetapi ini dengan tujuan untuk kita pelihara. Ini pengalaman saya yang pertama, dan walhasil, ya, ternyata ikan di pasar itu mungkin masih kelihatan segar, ya. Dalam perjalanan kurang lebih 1 jam, nah, sampai di rumah itu sudah hampir separuh yang mati. Jadi kalau kita mungkin membeli sekitar 1000 bibit, ya, sampai di rumah itu hanya sekitar 500. Nah, itu kegagalan yang pertama, yang barangkali di perjalanan memang seharusnya idealnya harus ada oksigen untuk ikan-ikan kecil tersebut. Nah, itu tidak kita lakukan, hanya ditempatkan di ember terbuka begitu saja dengan jumlah yang padat.
itu kita pelihara, ya sisanya yang hidup kita pelihara. Nah, seiring berjalannya waktu sekitar 1 bulan, ternyata tensi hujan tinggi, curah hujan tinggi, dan karena itu kolam terbuka di depan rumah, kemudian air hujan dari atap itu juga masuk di situ. Cepat sekali kolamnya dipenuhi oleh air hujan. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak ikan itu juga tidak tahan dan banyak sekali yang mati oleh karena air hujan itu. Ya, tadinya saya berpikir bahwa ikan ini tahan terhadap keasaman air, ternyata keasaman air dari air hujan tidak tahan juga. Nah, itu ya, kita kembali mengalami kegagalan yang kedua. Jadi memang faktor air juga ternyata berpengaruh. Berbeda memang ikan ini setelah mungkin berusia 3 bulan ke atas. Nah, itu mungkin nanti saya akan berbagi pengalaman kembali bagaimana ketahanan ikan ini terhadap kondisi-kondisi air yang ekstrim sekalipun. Nah, kita kembali ke tadi. Setelah kita gagal ya, untuk tahun berikutnya saya mulai mencoba membuat kolam dari terpal. Ya, kolam terpal. Waktu itu saya tidak lagi membeli bibit di pasaran, tapi memang ya karena pernah pengalaman gagal seperti itu, kita membeli bibit memang dari pembibitan ikan betok itu. Kita beli waktu itu yang namanya uji coba ya, hanya 1000 ekor. Yang jelas ketika pengangkutan itu sudah di dalam kantong plastik, kemudian ada oksigen ya. Sehingga sampai di rumah itu ya sekitar 5-6 ekor kalau tidak salah yang mati. Artinya ikan ini aman dalam perjalanan ya, karena ada oksigennya itu. Nah, kita pelihara 1 bulan, bagus, perkembangannya bagus ya, karena kita suplai dengan protein yang tinggi. Masalahnya di sini, saya merasa waktu itu membeli bibit ya kurang banyak ya, karena kebetulan kolam saya itu agak luas. Walaupun kolam terpal tapi memang agak luas ya. Saya ingin mencoba menambahi bibit itu sendiri. Nah, saya membeli bibit bukan dari pembibitan resmi, kembali ke pasar karena kebetulan ada teman ya, ada kenalan yang menawarkan, kita beli. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sahabat usaha Indonesia? Begitu bibit yang baru itu masuk, kemudian kita campur, saya baru tahu bahwa ternyata bibit-bibit baru itu banyak mengandung atau berpotensi sekali terhadap jamur. Artinya banyak mengandung bibit-bibit penyakit dari luar. Dan bibit penyakit itu adalah jamur yang biasa menempel, yang warnanya putih di tubuh ikan itu. Awal mula saya membeli, saya tidak begitu memperhatikan ya, saya kira hanya lecet-lecet karena tidak begitu jelas. Ternyata setelah beberapa hari jamur itu semakin banyak di tubuh ikan yang bibit baru ini, dan cepat sekali menular ke ikan-ikan yang, ke bibit-bibit ikan yang sudah lama saya pelihara itu. Berarti ini kegagalan yang ketiga, dan banyak sekali yang mati. Ketika saya melakukan pengobatan ya dengan obat-obat obat-obat jamur, kemudian pembersihan kolam total, kemudian pemberian brongsong garam sebagainya, tidak banyak membantu juga. Banyak sekali kematian itu, yang tadinya beribu-ribu bibit ikan hanya tinggal sekitar 200.
Nah, oleh karena itu dari pengalaman ini ya kita belajar kembali bahwa memang bibit ikan betok ini mempunyai ketahanan yang tinggi, tetapi untuk bibit-bibit yang kecil pada dasarnya juga harus tetap memerlukan perawatan dan penanganan khusus. Baik itu awal mula pembelian, kemudian dalam perjalanan itu harus kita perhatikan sampai kita pelihara untuk pembesaran. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan ya, kita berbagi pengalaman, sangat merekomendasikan bahwa untuk membeli ikan memang sebaiknya pertama kita ke pembibitan resmi yang memang mereka berpengalaman dalam pemeliharaan kemudian pengangkutannya sehingga sampai di tempat kita. Atau mungkin kita bisa membibit sendiri. Nah, nanti akan di sesi selanjutnya, di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana membibit sendiri dengan alami malah. Jadi tidak dengan suntikan tapi dengan alami. Nah, itu rekomendasi atau saran saya yang pertama. Carilah bibit dari pembibitan yang memang mereka berpengalaman untuk menangani itu. Kemudian yang kedua, ketika kita pelihara dalam pembesaran, apabila bibit memang masih kecil, apalagi di bawah 2 bulan, sebaiknya tidak langsung kena air hujan. Jadi air yang ada dalam kolam itu sterilkan dari air hujan. Oleh karena itu kalau pengalaman kawan-kawan kita yang sistem bioflok ataupun yang non bioflok itu biasanya selalu diberi atap di atas kolam itu. Ya kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tips yang selanjutnya, ketika kita memelihara pembesaran ikan itu dalam jumlah yang besar, memang sebaiknya harus diaerasi, harus memakai aerator. Itu sangat penting sekali, karena apabila itu tidak dilakukan, maka ya banyak kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, air nanti tidak stabil pH-nya, kemudian makanan, sisa-sisa makanan nanti tidak cepat terurai dan lain sebagainya. Kalau jumlahnya relatif kecil ya tidak apa-apa tidak memakai aerator, tetapi kalau sudah misalnya per meter perseginya 40 sampai 50 ekor, maka perlu sekali aerator atau aerasi seperti yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan kita di bioflok. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, dalam pemeliharaan ikan apapun terutama betok ya, selain pakan yang berprotein tinggi, walaupun memang ikan betok itu relatif irit terhadap pakan, tetapi usahakan memang harus yang berprotein tinggi. Selain itu memang harus ada yang namanya probiotik. Probiotik ini sangat membantu sekali dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan. Nah, itu saja video kali ini dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat usaha dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.